Yang berkomentar jauh lebih negatif dari Najwa, yang tidak hanya sindiran, yang langsung bilang dungu, tolol, dan sebagainya, itu ada banyak. Tapi responnya gitu ya, sikap para buzzer yang dikerahkan hari ini itu tidak sebesar seperti yang diterima oleh Najwa. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita perhatikan di berbagai platform sosial media, ini nampaknya ada yang aneh dan janggal sekali. Karena tiba-tiba Najwa Shihab diserang oleh banyak orang. Diserang oleh buzzer komentar, bot, bahkan sampai konten creator, terutama di TikTok gitu ya. Dan aksi atau komentar-komentar yang mereka lakukan ini nampaknya sudah kebablasan. Karena ada yang bakar buku-bukunya Najwa gitu ya. Ada yang komentar sangat kasar sekali. Pulang aja lu ke Yaman, gak usah di sini. Ini ada apa gitu? Kok banyak sekali orang yang tiba-tiba menyerang Najwa Shihab. Dan setelah saya coba teliti dan pelajari, ternyata yang mereka permasalahkan ini, yang sampai kemudian meminta atau nyuruh Najwa ini pulang ke Yaman dan bakar buku-bukunya Najwa, ternyata yang dipermasalahkan oleh mereka ini hanya satu kalimat yang sangat sepele sekali. Karena ketika Pak Jokowi naik pesawat TNI AU ke Solo gitu ya, itu Najwa sempat nyeletuk. Pak Jokowi gak jadi naik pesawat komersil gitu ya. Padahal kemarin katanya belum sempat beli tiket, jadi nggak bisa naik pesawat komersil. Dan sekarang naik pesawat TNI AU, ya Pak Jokowi nebeng ini, nebeng TNI AU. Najwa hanya komentar seperti ini. Dan inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh semua mereka ini, ribuan akun ini, untuk kemudian kompak dan solid bersama menyerang Najwa Shihab. Bahkan yang lucunya gitu ya, ada beberapa orang konten creator yang kemudian menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu nggak nebeng katanya. Ini diantar sama TNI AU. Kalau nebeng itu, TNI pengen ke Solo, terus kemudian Pak Jokowi nebeng ikut katanya. Mereka coba jelaskan dengan penjelasan yang sangat serius. Sampai ada yang buka kamus KBBI. Ini nggak nebeng ini. Ini diantar. Terus terang saya ketika melihat penjelasan-penjelasan mereka yang begitu serius membahas soal nebeng itu, saya terus terang nggak habis pikir gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa mereka serius sekali membahas soal istilah nebeng dan nggak ketawa? Kok bisa? Kok bisa gitu? Karena ketika Najwa nyeletuk atau menggunakan istilah nebeng kepada Pak Jokowi, itu kan tujuannya untuk nyindir Kaisang yang katanya nebeng dari Jakarta ke Amerika. Yang naik jet pribadi dan yang punya jet atau pesawat ini nggak ikut dalam pesawat itu. Itu yang coba disampaikan oleh Najwa. Karena ada kejadian sebelumnya dan kemudian dijadikanlah satu sindiran kepada Presiden Jokowi karena Pak Jokowi adalah bapaknya Kaisang. Itu maksud dan tujuannya. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang dengan seriusnya membahas soal nebeng, itu harus ikut yang punya pesawat gitu ya. Yang punya pesawat itu harus ada di dalam, bukan nggak ada seperti ini. Kalau nggak ikut ini nampaknya dianterin. Kalian selama ini kemana aja? Kok baru sekarang keluar-keluar gitu? Kok baru sekarang kalian protes soal istilah nebeng? Bulan lalu kalian kemana ketika Kaisang menggunakan istilah ini di depan KPK? Kemana kalian? Kok nggak protes gitu? Nah, tapi dari sini hikmahnya saya jadi menyadari bahwa nampaknya memang ini dikerahkan. Bahwa orang-orang ini bukan karena berkomentar atas dasar keinginan atau alamiah aja gitu ya, karena mereka pengen berkomentar. Kayaknya ini memang ada yang mengerahkan. Karena kalau ini normal, dalam situasi normal, hari ini orang-orang yang mempermasalahkan istilah nebeng yang digunakan oleh Najwa Shihab gitu ya, seharusnya mereka semua bulan lalu ketika Kaisang menjelaskan di depan KPK, mereka juga protes dong. Ya karena yang namanya nebeng gitu ya, yang punya pesawat itu harus ada di dalam. Kalau nggak ada, kalau nggak ikut, itu namanya diantar atau minjem. Jadi
Ini yang kemudian meyakinkan saya atau menguatkan satu kesimpulan bahwa nampaknya memang ada pengerahan gitu ya, ada bot, ada buzzer komentar, dan ada konten kreator yang dikerahkan untuk menyerang Najwa Shihab. Dan terus terang dari pola-pola yang mereka lakukan, serangan-serangan yang dialamatkan kepada Najwa hari ini, terus terang saya jadi teringat dengan serangan-serangan yang tahun 2023 lalu itu dialamatkan kepada Puan Maharani. Jadi dulu tahun 2023 sebelum pencapresan, ketika Mbak Puan itu datang kemana-mana coba kampanye dan kemudian ada baliho sayap kebinekaan dan sebagainya, itu kan Mbak Puan itu diserang, dihabisi oleh buzzer-buzzer yang sama ini kayaknya gitu ya. Karena pola-pola yang mereka lakukan mirip sekali gitu. Waktu itu sebelum pencapresan kan Mbak Puan ingin maju sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2024 dan sedang bersaing dengan Ganjar Pranowo di internal rekomendasi dari PDI Perjuangan waktu itu. Singkat cerita, Mbak Puan ini karena memang sudah dihabisi, diserang habis di sosial media, dan kemudian dari surveinya katanya 0,1% dan sebagainya, akhirnya Mbak Puan gagal maju di Pilpres 2024, baik itu sebagai capres dan sebagai cawapres. Singkat cerita, Pak Ganjar lah yang maju atau direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Meskipun belakangan kita akhirnya menyadari bahwa serangan-serangan kepada Puan Maharani ini sebenarnya dilatar belakangi oleh niat dan tujuan Pak Jokowi waktu itu, di mana Pak Jokowi ingin mengusung Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, dan itu hanya bisa terlaksana kalau Puan tidak jadi maju. Padahal waktu itu Prabowo maunya Puan yang sebagai cawapresnya gitu, tapi kemudian PDI Perjuangan kan mengusung Ganjar Pranowo. Nah, untuk skenario ini saya terlibat langsung, saya ketemu langsung dengan Presiden Jokowi, saya mendengar arahan-arahannya waktu itu di Istana Bogor, sehingga ini bisa dipastikan adalah satu cerita yang sangat-sangat valid sekali. Sehingga ini yang kemudian mengingatkan saya kepada serangan-serangan kepada Mbak Puan di tahun 2023 lalu. Waktu itu saya nggak terlalu membela Mbak Puan gitu ya. Tapi hari ini kok saya jadi teringat gitu. Serangan-serangan yang dialamatkan kepada Najwa Shihab itu persis mirip sekali yang dulu dialamatkan kepada Mbak Puan Maharani. Jadi saya curiga ini adalah satu kelompok yang sama yang dikerahkan untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan orang-orang di sekitar Pak Jokowi gitu. Karena kalau dulu tujuannya supaya Mbak Puan itu habis gitu ya, supaya surveinya jelek, supaya citranya buruk gitu ya, supaya dia tidak bisa maju di Pilpres 2024, supaya PDI Perjuangan itu nggak memilih Mbak Puan waktu itu gitu ya, sehingga terjadilah skenario yang seperti kita lihat kemarin. Tapi hari ini untuk Najwa Shihab ini kan masih dalam tanda tanya. Kalau Mbak Puan dulu dihajar begitu habis-habisan karena untuk memang supaya nggak muncul gitu. Tapi kepada Najwa Shihab, ini atas dasar apa gitu? Kenapa Najwa diserang habis hari ini, sementara kepentingan politiknya itu nyaris nggak ada? Nyaris nggak ada gitu ya. Ya Najwa mau ngapain gitu kan? Dia cuma presenter aja, dia YouTubers, dia punya studio, sebatas itu gitu. Dia nggak pengen maju sebagai capres atau tidak sedang berkontestasi atau beradu dengan anak-anaknya Pak Jokowi seperti Mbak Puan di tahun 2023 lalu. Tapi kenapa kemudian serangannya itu mirip sekali gitu. Kalau kita ngelihat pola-polanya gitu ya, pelebelan-pelebelan kepada Mbak Puan dan kepada Najwa, ini persis dulu Mbak Puan itu dilabeli sebagai Ratu Selfie gitu. Mbak Putri atau Putri Banteng dan sebagainya gitu. Nah, Najwa Shihab hari ini dilabeli sebagai Najwa Sengkuniwati. Mirip gitu. Jadi pola-polanya tuh sama. Di mana dulu ketika Mbak Puan ingin maju itu yang coba diserang adalah latar belakang. Wah, Ibu Mega dijelek-jelekin habis itu oleh kelompok buzzer-buzzer sebelah gitu ya. Nah, sekarang juga sama. Najwa Shihab diserang juga soal keturunan Yaman dan sebagainya. Sehingga apa yang diterima oleh Najwa hari ini, saya nggak tahu apakah ini akan sama seperti yang terjadi kepada Mbak Puan Maharani. Tapi Mbak Puan dulu tahun 2023 lalu kan kelihatan sekali, kerasa sekali bahwa yang namanya Mbak Puan Maharani ini
dicap sangat negatif dan sampai sekarang itu masih berat sekali untuk kemudian membawa atau membawakan narasi Mbak Puan itu dalam cerita-cerita yang positif. Itu berat sekali gitu ya. Meskipun langkah-langkah politiknya itu luar biasa, seperti ketika dia tetap bisa menjadi ketua DPR RI hari ini meskipun PDI Perjuangan dikucilkan, itu sangat luar biasa, sangat powerful. Tapi orang yang membawakan narasi-narasi ini itu masih sangat-sangat kesulitan atau nggak ada orang yang tergerak untuk bercerita soal Mbak Puan Maharani gitu ya, karena ya mungkin masih terpengaruh dengan serangan-serangan buzzer di masa lalu. Nah, Najwa Shihab nampaknya ini butuh waktu yang juga cukup lama untuk memulihkan namanya setelah diserang habis-habisan seperti sekarang ini. Cuma sekali lagi, yang namanya Najwa Shihab ini tidak sebanding dengan kekuatan politik Puan Maharani. Mbak Puan kan ya sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan di masa yang akan datang untuk menggantikan Ibu Megawati karena sama-sama perempuan, karena pengalamannya sudah sangat-sangat panjang, sudah berkarir di partai sejak lama, sejak beliau masih muda gitu ya. Kalau Mbak Puan kan dengan kepentingan politik, dengan kekuatannya hari ini itu mungkinlah untuk kemudian diserang habis seperti itu tuh ada tujuan politiknya. Tapi kalau Najwa ini apa gitu? Inilah yang menurut saya menarik, unik, dan patut kita tunggu sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan akan ada apa. Karena ketika Najwa kemudian diserang habis seperti ini pasti ada urusan politik dan motif politik di belakangnya. Saya curiga gitu ya, jangan-jangan Najwa Shihab ini menarik perhatian kubu Prabowo gitu ya untuk direkrut atau diajak masuk ke dalam kabinet, terus kemudian gara-gara itu makanya sekarang kemudian coba diserang habis-habisan supaya Prabowo atau timnya tahu bahwa Najwa ini sudah diserang habis oleh kelompok buzzer-buzzer yang selama ini nampaknya kalau dilihat dari polanya itu mirip seperti yang dulu menyerang Mbak Puan Maharani. Jadi ya mungkin ini satu pesan, mungkin ini juga satu halangan, coba menghalangi karir Najwa di pemerintahan atau dalam karir politiknya ke depan gitu, karena aneh sekali. Kalau hanya untuk satu komentar nyeletuk Pak Jokowi nebeng TNI AU, rasanya kebencian dan kemarahannya tidak perlu sebesar ini. Nggak perlu gitu. Yang berkomentar jauh lebih negatif dari Najwa, yang tidak hanya sindiran, yang langsung bilang dungu, tolol, dan sebagainya, itu ada banyak. Tapi responnya gitu ya, sikap para buzzer yang dikerahkan hari ini itu tidak sebesar seperti yang diterima oleh Najwa. Orang yang bicara Pak Jokowi negatif itu ada banyak gitu. Yang mengkritik ada, jelas saya mengkritik. Ada juga yang menghina habis, yang ngata-ngatain itu banyak gitu. Dan itu tidak sebanding dengan Najwa hari ini yang hanya bilang nyeletuk Pak Jokowi nebeng TNI AU untuk nyindir Kaisang maksudnya gitu ya. Itu nggak sebanding. Jadi kalau mereka tiba-tiba marah seperti ini, itu aneh sekali gitu. Apalagi sampai kemudian menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah mereka jelaskan bulan lalu. Seperti kata nebeng tadi gitu. Jadi ya kita tunggu saja gitu ya. Ketika Najwa sudah diserang seperti ini, nampaknya akan ada 1-2 peristiwa politik dalam beberapa bulan ke depan. Apa itu? Saya kurang tahu, kita tunggu saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.